Selamat pagi anak ibu, apa kabar nak? Sehat? Ya baik, pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dari bidang studi bahasa Indonesia, yaitu materinya langkah-langkah mendeklamasikan satu buah puisi. Yang kemarin mungkin sudah ibu terangkan sekilas, tapi hari ini ibu terangkan lebih lengkap lagi ya, supaya anak-anak kami dapat mempraktikkan bagaimana cara bentuk mendeklamasikan puisi. Baik anak ibu, hari ini ibu akan menjelaskan khusus untuk langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, pertama ya bentuk deklamasi puisi kalau kita ulang kembali, pertama sekali kita harus memahami isi puisi ya, memahami isi puisi itu langkah pertama. Lalu yang kedua, memberikan tanda jeda ya, tanda berhenti, tanda istirahat. Ada kan? Ya, satu garis miring, istirahatnya sebentar, dua garis miring sama dengan tanda titik, tiga garis miring menyatakan sudah selesai. Nah, baru yang ketiga itu memperhatikan adanya istilah intonasi. Kedua, tempo. Nah, ketiga irama, dan keempat lafal. Nah, itu yang harus paling penting di dalam pendeklamasian satu buah puisi. Baru yang terakhir adalah dikatakan memperhatikan mimik. Mimik itu raut wajah. Nah, baik, nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu kita memahami dulu isi puisi. Nah, pertama puisi yang mau kita bawakan itu puisi tentang apa? Ya, misalnya ada puisi tentang berbau kepahlawanan. Ya, ada. Ya, kedua, katanya kita memberikan tanda jeda dan kita tahu ya satu puisi itu misalnya ada 3 bait. Nah, kita tahu di mana tanda jeda itu mau kita berikan. Ya, tanda berhenti. Ya. Nah, baru yang terakhir itu yang paling penting dalam membacakan deklamasi satu buah puisi. Kita harus bisa betul-betul mempraktikkan bentuk itu namanya intonasi. Nah, yang namanya tempo, irama, dan lafal. Nah, itu juga harus kita pahami. Apa itu intonasi, apa tempo, apa itu irama, apa lafal. Nah, baru yang terakhir memperhatikan mimik. Mimik itu raut wajah. Ya, jangan pula nanti puisinya sedih tapi wajahnya senyum-senyum, ya kan? Itu nggak pas. Nah, baik, nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Kalau memahami isi sudah pasti ya. Sebelum kita mendeklamasikan puisi, itu puisi harus kita pahami dulu isinya tentang apa ya. Apakah berbau pahlawan ataukah berbau tentang perjuangan. Nah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sesudah itu ya kita perhatikanlah tanda-tanda jedanya. Ya, biasa tahu itu kan beralun dua itu ya kan. Nah, baris pertama itu biasanya bunyinya itu sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keempat. Tapi bisa juga kita variasikan dengan pengertian dari yang dikatakan intonasi. Apa intonasi? Ya, intonasi itu sama dengan bentuk tekanan pada suara. Ya, suara kita itu agak kita kuatkan atau kita lembutkan atau pelankan ya dalam satu kata tertentu. Ya, biasa itu untuk menyatakan bentuk pengerasan ya. Kalau untuk penegasan ya agak kuat, tapi untuk menyatakan satu harapan atau memelas itu agak kelembutan intonasinya biasa. Nah, baru yang kedua itu tempo. Tempo itu menyatakan ya waktu. Kalau dia dalam lagu itu ada temponya kan, cepat atau lambat. Ya, sama dengan puisi. Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu dalam bentuk ucapan yang agak cepat atau lambat? Nah, itu yang dikatakan di situ tempo ya. Ada kata-kata yang kita ucapkan dengan agak cepat. Nah, ada kata-kata yang diucapkan dengan agak lambat. Nah, baru yang ketiga itulah ada nama irama. Irama sama dengan lagu. Ya, lagu itu sama dengan irama. Nah, ada suara-suara yang kita ucapkan dengan irama yang lebih lembut, ada yang lebih keras, nah, ada yang sedang. Nah, ada kata-kata tertentu yang mau kita ucapkan itu nanti ya. Nah, baru yang terakhir itu lafal. Nah, seperti kemarin Ibu katakan lafal itu pengucapan, suara kita harus pas.
ya. Bunyi itu harus pas, ya. Kata-kata dalam puisi itu lafalnya harus dengan jelas, ya. Jangan celet, Ibu katakan. Artinya suara dari yang kita ucapkan jangan lari, ya. Bunyi vokal kelihatan, ya. Bunyi konsonan juga nampak. Nah, itu dia, itulah katanya lafal, ya. Pengucapan yang benar-benar sesuai dengan ya alat ucap yang kita miliki. Nah, pertama sekali Ibu akan berarti yang terakhir mimik, ya. Mimik itu raut wajah. Kalau puisinya kira-kira sedih, nah wajah pun kita agak sedih. Tapi kalau dia ceria, gembira, nah kita pun berseri wajah kita, kan? Nah itu. Nah di sini ada satu bait puisi yang mau Ibu ucapkan, ya. Anak-anak kami bisa perhatikan nanti di mana iramanya, di mana intonasinya, nah di mana lafalnya. Nah, baik ya. Ini adalah Ibu kutip satu puisi dari karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Ya, semua pasti orang sudah tahu, pernah mendengarkan puisi ini, ya. Tokoh sastrawan kita Bapak Chairil Anwar almarhum, ya, tokoh puisi kita. Nah, aku bila sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Di mana pengucapannya? Ya, pertama kita buat dari intonasi. Nah, intonasinya agak tinggi di mana? Bila sampai waktuku, dia agak kuat, kan? Ku mau tak seorang pun merayu. Agak lembut dia, kan? Intonasi dilembutkan, kan? Baris ketiga dia naikkan lagi. Tidak juga kau. Nah, tinggi. Nah, baris keempat. Tak perlu seduh sedan itu. Nah, direndahkan lagi intonasinya. Nah, bagaimana dengan temponya, waktunya? Nah, baris pertama, ya, temponya itu bagaimana? Agak cepat atau lambat? Ya. Bagaimana? Bila sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu. Pertama dia agak apa, kan? Biasa kan lambat. Baru yang kedua ini dia agak cepat. Ya kan? Nah, sama dengan iramanya. Ya, irama itu bunyinya, kan? Nah, pertama dia agak lembut. Baru irama yang kedua dia agak dikeraskan, dicepatkan. Ku tak semua orang pun mau merayu. Nah, bila sampai waktuku, agak lambat, kan? Nah, baru yang kedua dia agak dipercepat. Nah, begitu juga dengan lafal. Nah, pertama mungkin dia jelas. Bila sampai waktuku. Nah, harus dia katakan. Artinya nanti kalau aku sudah nanti tidak ada, ya, nanti misalnya isinya, ya, misalnya meninggal dan sebagainya. Nah, bila sampai waktuku itu maksudnya, dan seterusnya. Nah, ku mau tak seorang pun merayu, artinya mungkin di situ dia katakan, nah, tanpa siapapun atau yang mempengaruhi dia, apa yang menjadi tujuan hidup dia, nah, dia tidak mau, dia tetap berjuang untuk sesuatu, ya, artinya dia tidak mau dipengaruhi, itulah dia. Nah, baru tidak juga kau, nah, satu orang pun dari diantara tidak ada yang dia percayakan mungkin. Nah, tak perlu seduh sedan itu, artinya tidak perlu membujuk-bujuk dia supaya mengikuti apa yang dikatakan orang. Nah, itu bahasa puisi. Jadi untuk menyimpulkan satu puisi itu tidak bisa kita menyimpulkan seperti satu cerita. Jadi kita membuat satu gambaran bagaimana Chairil Anwar itu sebagai seorang pejuang, sebagai tokoh yang punya prinsip pribadi masing-masing. Ya, itulah anak Ibu cara untuk membuat satu sinopsis, kesimpulan dalam satu puisi. Tapi anak-anak kami tidak perlu untuk menyimpulkan isi puisi. Yang perlu anak-anak kami dapat mendeklamasikannya, ya, dengan benar. Jadi anak kami nanti saya suruh nanti misalnya coba deklamasikan satu puisi ini, anak kami sudah bisa, kan? Oke, anak Ibu? Iya, harus jelas di mana itu irama, di mana intonasi, di mana temponya cepat atau lambat. Nah, di mana itu lafalnya. Nah, bisa anak Ibu, kan? Oke, terima kasih.